banyak orang yang kenal Bang Kadri ini sebagai The Singing Lawyer. Kali konser tuh dapat 300.000, biaya kuliah di UI 1 semester 15.000. Iya, Dan iya, saya pada saat itu saya memilih meneruskan untuk kuliah. Kayaknya I'm not belong here. Kadri itu adalah penyanyi lansia tapi harus keren. Dia mau cari lawyer lain, tapi lawyer yang bisa nyanyi cuma saya. Pengennya menjalani kedua-duanya, walaupun kata ayah saat itu, ya kamu gak akan pernah bisa menang. Tapi ya gimana, emang itu udah jadi dirinya gitu ya. Sungguh malu bila dake kamu malu. Halo penonton setia podcast RRI Bukit Tinggi. Kembali lagi di ruang dengar yang hangat dan penuh cerita bareng aku Mutia Utami. Nah, untuk memulai podcast kita kali ini aku mau nanya dulu nih. Pernah gak sih kamu itu ngerasa harus memilih satu jalan dalam hidup kamu? Antara yang kamu cintai dan yang dianggap masa depan, antara passion dan profesi. Tapi gimana kalau ada seseorang yang justru menjalani keduanya dan berhasil? Hari ini kita akan ngobrol bersama sosok yang dikenal dengan The Singing Lawyer, seorang pengacara korporasi senior yang telah berkiprah puluhan tahun di dunia hukum. Namun di saat yang sama juga tetap konsisten berkarya di industri musik sejak era 80-an sampai hari ini. Beliau adalah Kadri Muhammad. Wah, apa kabar Bang Kadri? Baik. Alhamdulillah baik. Elo, sehat ya. gitu Sehat. ya. Oke, nah di satu sisi Bang Kadri ini terbiasa menghadapi ruang sidang dengan logika dan ketegasan. Tapi di sisi lainnya beliau juga hadir di atas panggung menyampaikan rasa melalui nada dan lirik. Kita akan cari tahu dan kepoin nih gimana caranya Bang Kadri ini bisa ngejalanin dua hal yang beliau suka. So langsung aja kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Kadri. Oke. Siap. Bang Kadri, biasanya saya melihat Bang Kadri ini di sosial media, ya kan? Sekarang langsung face to face hadapan-hadapan, beda sensasinya gitu kan. Nah, ini banyak orang yang kenal Bang Kadri ini sebagai The Singing Lawyer. Ya kan. Tapi sebelum kita bahas jazz dan panggungnya. Nah, di sini saya juga penasaran nih sama seorang Kadri kecil. Itu tipikal anak yang lebih sering pegang buku atau malah udah sibuk cari frekuensi radio buat dengerin musik. Gimana nih? Tipikal yang mana nih Bang Kadri? Mirip-mirip itu, tapi saya tipikal yang memang senang belajar, senang pengetahuan, senang berteman, dan senang kalau diminta nyanyi di depan kelas. Oh, malah bahagia banget begitu orang mah takut gitu ya. Betul. Ini senang banget. Kita senang banget. Sejak umur berapa Bang? Itu udah dari kecil. Saya nyanyi itu dari umur 10 tahun. Dulu ada beberapa tempat ya, terutama di Jakarta. Salah satunya adalah Taman Ria Monas. Itu saya sebagai penyanyi anak-anak, saya nyanyi situ. Rambut juga masih belah pinggir gitu ya. Iya, ya anak-anak banget lah di masa banget. itu ya. Anak-anak banget gitu ya. Jadi emang udah seneng tampil di depan orang gitu ya. Jadi tapi di satu sisi saya juga seneng karena saya juga selalu patuh di kelas untuk belajar. Dan kemudian seneng tampil di depan teman-teman. Akibatnya dari dua itu saya akan mudah bersosialisasi dengan orang. Karena pada posisi saya bertukar pikiran tentang pelajaran, bahkan sering juga memberikan tentir kepada teman-teman. Tapi di satu sisi saya juga menyanyi, banyak dapat teman. Oh iya, jadi temannya akhirnya ada dua jenis nih, yang buat sharing, sama yang buat nyanyi. Betul. Gitu ya, jadi makin banyak. Ini yang sebenarnya jadi branding, jadi branding dibawa ke sekarang ini. Iya. Saya di dua lingkungan itu, misalnya di teman-teman lawyer. Iya. Teman-teman lawyer tuh begitu ada yang bisa nyanyi seneng. Kalau ada komunitas kecil lawyer atau kalau ada apa-apa misalnya ada peradi atau apapun gitu ya, nyanyi Kadri nyanyi. Saya kebetulan dari awal ya Bang? Dari awal kebetulan karena sama-sama hukum, saya di tempat saya yang dekat sekali sering nyanyi itu adalah
Tony Wenas yang CEO-nya Freeport, yang Oke. juga sebagai penyanyi zaman kuliahnya, dan Once. Wow. Kalau Once itu bukan singing lawyer tapi lawyering singer, karena dia banyak singingnya. Oh, Dia lebih banyak singingnya. singernya gitu. Jadi kita tuh sering tampil bertiga kalau di sosial media. Kita ada bawakan lagu. Kebetulan mungkin ya kalau ada yang tahu, kita sama-sama penggemar Queen. Kita sering tampil bertiga. Oke. Dari situ tuh muncul tuh ya. Jadi di kalangan lawyer mereka seneng ada penyanyi. Betul. Dan kemudian mereka juga seneng, gue bisa berteman sama penyanyi, pasti gue juga bisa berteman dengan teman-teman Cikadri. Iya Itu dong. secara tidak dapat dihindari. Di satu Benar-benar. sisi kalau ketemu penyanyi beneran, ya musicians, ya, dia seneng konsultasi Oh iya. tentang hak cipta, tentang Betul. kontrak, tentang banyak kehidupan ya. Mm-mm. Kadang-kadang mereka juga dengan gayanya seperti you talk to my lawyer sambil nunjukin ke saya gitu. Iya. Padahal gue juga nggak di hire sama dia sebagai lawyer, tapi kayaknya nggak apa-apa buat nyenengin temen gitu loh. Iya, jadinya kan lebih untung gitu Jadi, ya. jadi kita tuh bisa masuk kemana aja sehingga akhirnya Benar, terbentuklah network. Wah, asik. Network terbentuk, jadi saya bisa ke komunitas manapun. Ya, pada saat saya dibutuhkan sama komunitas, sama sosial, saya sangat dengan senang hati, jiwa raga saya kadang-kadang suka dimarahin juga sama orang terdekat di keluarga. Kenapa ya? Ya kamu tuh mikirin ini aja deh, ada sesuatu yang memang kita mesti jaga ya. Oh iya. Ya paling tidak ada momen-momen kapan mesti ulang tahun atau kapan mesti dinner dan lain. Di satu sisi juga ada permintaan dari teman-teman tuh hadir di ABC, reuni halal bihalal. Intinya ngebagi waktu, ngebagi badan diri ini agak susah begitu. Betul, dan kemudian saya juga bersama teman-teman itu punya kantor hukum. Ya juga punya tuntutan dari teman-teman junior, anak associate kita, dan juga klien kita. Apakah itu nggak bisa dibagi? Bisa. Bisa. Iya. Yang paling penting kita bisa deliver. Kita bisa deliver. Kita bisa delivered suatu produk yang dibutuhkan. Pada saat kita nyanyi ya kita mesti nyanyi dengan bagus. Iya. Dia tidak mengecewakan siapapun yang mengundang, apalagi membayar itu. Pada saat kita mesti dimintakan memberikan pro bono advisory, saya sering banget tuh misalnya bikin undang-undang musik, undang-undang hak cipta. Saya diminta sebagai expertise saya karena saya paham mengenai tata kelola musik, paham bernyanyi, tahu jerih payah musisi untuk mendapatkan achievement tertentu sampai akhirnya menjadi profesi yang bagus. Itu saya kebayang susahnya apa. Saya paham. Termasuk juga dari sisi paham juga mengenai hukumnya. Iya betul. Jadi komplit ya, paket komplit banget. Kita mesti nggak ada yang menyalahi nih setelah ini ya Bang. Betul. Jadi dalam hidup saya memang agak sedikit, mungkin kalau orang-orang yang teman-teman kali lu gak capek sih, tapi saya terbiasa untuk kerja extra miles. Bener. Jadi semuanya dikerjain gitu. Akhirnya capek sendiri. Multitasking ya. Sometimes itu pada saat deadline pekerjaan banyak, ya agak pusing nih. Agak pusing ya. Kemarin ini tuh tiba-tiba mendadak gitu, bayangkan ya. Saya mesti mengunjungi anak yang sekolah di luar negeri 2 minggu ke luar negeri. Tapi balik saya udah diuber-uber sama klien yang sudah punya deadline. Bener, ini udah numpuk nih pasti kerjaan. Sementara saya baru keluar single yang sudah juga, ini single gak bisa dibiarin aja kita rekaman. Iya dong. Harus promo, dan promo tuh gak bisa nyuruh-nyuruh orang. Lu harus kitanya terjun langsung. Itu jadi 3 hal yang besar. Wah, luar banyak biasa. lagi urusan-urusan yang lain ya, dengan segala macam ya. Jadi adrenalin rush-nya udah biasa terpacu. Betul, gitu kalau karena Bang memang Kadri terbiasa extra miles. Jadi kalau gini, saya ada cerita. Boleh, apa tuh? Waktu saya kecil, saya mulai dari ikut bintang radio di SMP itu. Saya ikut radio. Jadi udah engage sama RRI dari dulu ya? Dulu saya sempat masuk kalau nggak salah semifinal di bintang radio. Tahun berapa tuh? Remaja tahun 76. Jadi saya masih SMP kelas 1 atau kelas 2. Yang juaranya tuh Harvey Maleholo sama Rafiq Aduri. Saya ada di situ. Terus kemudian sampai SMA saya ikut kegiatan band, ada band, ada seperti yang lain mungkin bacaka, baklai zaman itu. Oh iya, ada juga yang bacaka-caka zaman itu. Mau kita juga harus juga, kalau cuma nyanyi-nyanyi aja gitu. Kalau diganggu orang kita juga bisa sedikit lah basile. Oh ya kan? Iya dong. Jadi kita lewatin masa itu. Lulus juga harus dari sekolah yang
pada saat itu di era 80-an itu SMA Bulungan sebelumnya mereka Bacaka itu tawuran SMA 9, Jo SMA Sabaleh di Jakarta, Bacaka jadi SMA 70. Akhirnya tapi aku nyatu. Gitu. Tapi aku masih di SMA 11 yang memang SMA terkenal, SMA rajin pada saat itu. Iya. Kemudian saya masuk di kuliah di UI juga begitu. Tahun pertama tuh nilai jatuh. Kenapa? Karena main band terus. Iya kan. Ini belajar agak terkesampingkan gitu ya. Jadi banyak hal-hal kenakalan yang berbeda dengan orang-orang yang datang hanya hidupnya untuk belajar. Saya nunggu catatan orang yang pinter. Saya fotokopi, saya pelajarin di situ, mau ujian aja. Oh iya. Itu SKS, sistem kebut semalam. Lulus. Tapi jadi ya. Lulus, B dapat lah, lumayan lulus. Nggak C gitu loh. Iya keren. B gitu. Habis itu lupa karena sistem kebut semalam. Iya udah. Tapi pas saat itu pas butuh ingat gitu ya. Pas abis itu bye. Tapi itu lengket nih karena saya masuk UI. Masuk UI itu juga gak gampang. Jadi itu lengket di otak. Baru saat kerja baru setahun yang ditinggalkan oleh menjadi legacy di dalam pemikiran otak saya pada saat itu adalah ternyata naluri hukum. Jadi pas saya bekerja di perbankan awal-awalnya saya ingat. Awal karirnya dulu di perbankan justru Bang Kadri. Jadi saya tahu konsep-konsep itu mungkin dari sistem Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu salah satu yang terbaik ya. Jadi dia menerapkan meninggalkan buat saya mempelajari konsep-konsep dalam setiap hukum perdata, pidana segala macam. Jadi saya ingat di satu sisi karena nilai jatuh, ayah saya nanya ke saya, ayah saya ini orang Payakumbuh. Beliau nanya apa nih? Ya, ayah saya itu kan suka ngomel-ngomel tapi dia ngomelnya lucu. Kalau ya saya kan minta sayang duit ya, gitu, ayah ya. Aja dan piti dia pasti ngomel gini, uang kiro piti karate kuran gitu. Iya. Kayaknya gampang banget minta duit, emang itu duit kertas koran dia bilang gitu ya. Jadi saya dari awal tuh sudah dikenali prinsip lu harus cari pitih, self financing, independent. Itu yang diajarkan ke saya. Umur berapa itu waktu itu Bang? Masih kuliah tuh umur masih berapa kuliah, ya? semester awal. Terus ayah saya bilang gini, kamu nilai jatuh gitu ya. Kreditnya harusnya berapa, saya cuman dapat 8 kredit gitu ya. Kamu mau nyanyi ya, karena saya udah mulai sibuk tuh konser sama band Makara namanya. Yang sekali konser tuh dapat 300.000, biaya kuliah di UI satu semester 15.000. Bayangkan, jadi saya bisa bayar uang sekolah sendiri. Dan akhirnya emang bayar uang kuliah sendiri. Dari keluarga saya itu yang dibayarkan sendiri tuh ya saya yang bisa bayar sendiri. Bisa baju kalau misal ada acara, beli baju baru, es krim party saya bisa beli baju baru, ikut tren pada saat itu. Jadi keluarga saya keluarga biasa aja. Gitu. Keluarga rata-rata lah. Jadi saya udah self financing itu udah dari muda gitu. Dari kuliah ya. Dari kuliah. Jadi ayah saya nanya, mau milih musik atau mau milih sekolah hukum? Iya. Saya jawabnya dua-duanya. Dan saya ingat banget ayah saya bilang, kalau kamu ambil dua-duanya, kamu nggak akan bisa dapat nomor 1. Iya. Karena nggak fokus. Karena nggak ada yang jadi prioritas nih ya, gitu ya. Tapi saya justru saya masih muda kan ya. Saya buktikan saya harus punya achievement di kedua bidang tersebut. Dan terbukti sudah. Mudah-mudahan itu kan sangat subjektif ya artinya. Tapi saya merasa sudah achievement itu kan nggak diberikan gitu ya. Tapi you have to earn it ya. Yes. Betul. Jadi jangan sampai ayah saya itu bilang jangan sampai kayak lagunya Eli Kasim. Apa itu? Sikua Capang, Sikua Lapeh. Iya. Gak ada yang dipegang nih. Benar. Abang dua-duanya. Betul. Lapeh Karimbo. Tapi buktinya nggak lapeh kok ya. Jadi saya mulai terus bermain band sampai selesai. Kemudian band saya itu band Makara namanya. Makara tuh UI ya. Rock. Ya. Rock. Ada berapa personal waktu itu? Ada satunya mungkin Tia nggak tahu ingat apa nggak, ada namanya Hari Mukti. Itu ustadz ya. Dia bukan anak UI tapi dia jadi penyanyi utama, saya jadi penyanyi yang keduanya pada saat itu. Kan dia lebih senior kan ya. Yang nyanyi hanya satu kata itu Hari Mukti. Saya nyanyi berdua. Kita udah dapat pitih dari manggung. Tapi saya mikir ini musik udah kuliah masuk 82, 88 tuh udah selesai dulu 6 tahun sekolah tuh. Itu standarnya emang segitu.
Saya bilang ini band saya kok biasa-biasa aja ya. Ngerasanya begitu. Ngerasanya Tapi begitu kali ya. aja orang nilainya beda loh. Betul. Nah saya Heeh. satu band sama Adi Kla Project. Nah si Adi juga bikin Baik. Kla di era-era 88 89 tuh. Heeh, heeh, heeh. Dake-dake saya mau lulus. Adi tuh di bawah saya 2 tahun ya. Si Mm-mm. Adi langsung mungkin mendapatkan pertanyaan yang sama dari orang tuanya ya. Heeh. Adi milih saya main band sehingga dia berkarir lah menjadi keyboardist Kla dan menjadi Oh, band besar sampai saat ini dia masih manggung. betul. Jadi Karena dia prioritasnya ngeband ini. full 100%. Ah, Jadi dia bener memang bener. self finance sendiri ya, self financing sendiri ya, Mhm. dia bisa hidupi dirinya sendiri dan Betul. keluarganya. Iya, Dan iya, saya iya. pada saat itu saya memilih meneruskan untuk kuliah. Jadi saya masuk ke perbankan, Mhm. saya kemudian ambil business administration di Mhm. Cleveland State University di Mhm. Ohio sana. Iya. Balik saya kerja di law firm. Wah, Jadi bagus pengacara. banget. Oke, itu berapa Sebenarnya tahun tuh yang di ini Ohio? di Ohio cuman hampir 2 tahun, 1,5 tahun ya. Oke, langsung Jadi dapat law firm ya di Jadi saya sini. masuk law firm, padahal saya mau kerja di bank, tapi saya dapat Karajo di satu law firm yang Heeh. nomor 1 pada saat itu, namanya Hadi Putranto dan Hadinoto. Wah. Sebenarnya itu lawyer Heeh, heeh. corporate, berbeda Gitu. dengan yang tadi dibilang ruang sidang. Ruang Iya, sidang iya. itu litigasi ke Oh, pengadilan. gitu. Kalau corporate Benar. itu kita jadi advisor Iya, iya, di iya, satu iya. perusahaan, Mhm. tentunya untuk pembuatan kontrak-kontrak, Mhm. investasi, Oke. merger and acquisitions, Iya, iya. IPO, Ah, ah. dan semua itu banyak berhubungan dengan klien-klien yang berbahasa Inggris, klien-klien Mhm. asing Mhm. dan segala macam gitu ya. Jadi lebih ke Saya ada behind satu, the scene-nya ya, ya, ya behind the lebih kepada scene. advisor, Iya, advisernya. consigliere kalau dalam Oh. filmnya siapa? Mhm. Filmnya Jadi bukan yang langsung ke ruang Godfather itu, sidang. bukan. Oh. Jadi bukan yang di ruang sidang, tapi saya ada Mhm. 1 kali 2 kali juga ke ruang sidang atau Ada ya? nanganin kasus-kasus yang memang berkaitan dengan apa namanya gugatan di pengadilan. Ah, 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 Belakangan ah, saya ah. juga mulai mendampingi atau ada di belakang tim untuk kasus-kasus tipikor, Oh, corruption. Tapi bukan yang biasanya saya bantu itu, bukan yang benar-benar apa namanya, concern di sana gitu. bukan yang benar-benar orang korupsi mencilok piti. Oh, jadi Tapi banyak yang juga gimana nih? kasus ini yang sebenarnya dia nggak mencilok piti, tapi Mhm. dia membuat suatu hal yang mengakibatkan kerugian buat negara. Oh, gitu. Piti tidak dapet, Ah, tapi ah. kemudian perusahaan rugi Betul. menurut hitungan. Karena 2 kali gitu ya Sehingga akhirnya jatuhnya. itu yang seperti itu rasanya itu hukum mesti ditegakkan. Jangan sampai orang udah kerja, karena Iya. di dalam bisnis ini kan ada juga resiko bisnis. Saya Betul. menangani yang hal-hal yang seperti itu. Oke. Mhm. Jadi kembali proses bertahun-tahun, Mhm. saya sampaikan juga bahwa ke ayah saya bahwa Mhm. saya akan punya achievement. Iya. Mhm. Saya punya achievement tetap menyanyi, Mhm. saya palang melintang dengan apa namanya band Makara, Iya. kemudian dengan band Kadri Jimo, Heeh. Ada berapa band, Bang? ada beberapa. Tapi yang saya Oh. sebutkan utama itu adalah Heeh. Makara dan Kadri Jimo. Oke. Dan yang terakhir itu saya memutuskan untuk solo karir. Mhm. Dan Tahun berapa nih? Tahun Nah, berapa? Jadi band adalah band. Ah, Jadi iya kita dong. kerja teamwork. Yes. Kalau benar. solo karir itu sendiri, All alone ya. all alone. Jadi kita punya karisma, kita Mhm. punya branding, kita Mhm. pertanggungjawabkan sendiri. Benar Gitu. banget. Mhm. Branding apa yang kamu mau capai Iya. sebagai penyanyi lansia, Mhm. tetapi harus update. Penyanyi lansia nggak tuh? Penyanyi lansia tapi kelihatan kayaknya udah senja banget gitu, orang juga malas. Gitu. Jadi kita Penyanyi senior gitu ya. penyanyi senior. Iya Nah, dong. Heeh. secara usia saya lansia, Gitu ya. tapi kalau di atas panggung, Panggung? wah di atas panggung itu Heeh. harus gagah lah. Age is just a number. Itu aja lah ya Kita mesti prinsipnya. cari jaket yang bagus. Iya dong. Ngikutin Ini- tren Nah, sekarang. ini bukan rambut palsu loh, ini rambut asli Asli. dan tidak di bleach ini. Iya. Jadi ini menjadi suatu apa ya, look, dia Uh-uh. menjadi suatu branding. Iya betul. Kadri itu adalah penyanyi lansia tapi harus keren. Harus gaul gitu ya kan. Harus Kita Tren. harus pede. Ah, ah, Ya. ah, ah, ah. Terus tiba-tiba saya memutuskan, saya pengen, ini kan masalahnya adalah saya tuh orang Minang. Mm-mm.
dididik sama orang tua konsep-konsep Minang. Iya dong. Adek besandi Sara, Sara besandi Kita kita bunga. bula. Ya, Dima bumi bapija Dibijak andis. di situ langit dijunjung. Nah, Payilah merantau ah, sebagai anak layang. Itu semua konsep itu ada di sana. ah, ah. Kehidupan sebagai pemuda Minang, ya, kalau nggak pemuda lagi. Itu orang Minang tuh hebat. Dia kompak dimanapun berada. Begitu udah ngomong Minang, oh Minang udah langsung. Udah ya. Satu. Ini saya pergi Satu kemana-mana rasa. cari nomor satu. Restoran Minang ada nggak di sini? Nggak ada. Adanya restoran Indonesia, tapi ada yang jual rendang Padang. Oh gitu. Walaupun rendangnya manis. Mani. Manis. Babeda Babeda. jadi kampuang gitu ya. Tapi emang raso tuh nggak bisa di ini ya. Ya lidah udah kebiasa. Emang merantau tahun berapa sih Bang Oh Kadri? nggak merantau sih, itu emang nggak pernah di Padang. Oh emang. Jadi emang lahirnya? Akhirnya ya udah di Jakarta. Oh. Bergaul di Jakarta, tetapi Oke. konsep hidup cara Minang ya, yang Itu memang yang harus ditanamkan. bekerja keras, harus mandiri, Iya. itu ditanamkan oleh orang tua. Oh, Orang tua baik. mereka mengecek bahasa Minang. Iya. Makanya bisa berbahasa Minang Betul, juga gitu iya. ya. Jadi kurang lebih itu yang saya tanamkan. Oke baik. Jadi saya ingin berkontribusi kepada Minangkabau. Caranya? Caranya saya pengen bener ya. Contohnya ya, saya lihat ini musik Minang ini kan bagus. Iya betul. Tapi sorry kalau misalnya, bukan sorry ya, tapi saya melihatnya masih jalan di tempat. Agak stagnan gitu ya. Ya. Kalau kita pergi ke luar negeri, emang ada lagu Minang sampai luar negeri, yang nonton orang Minang juga. Iya, bukan native di sana gitu ya. Berbeda nih sama teman-teman sekarang nih. Kemarin nih saya di suatu kafe di Padang, itu Gen Z, ada 500-an orang tuh, wah nyanyi Tabula Bale, nyanyi Ndar Boy, itu Kicau Mania, Iya. Itu bahasa Jawa apa? Lagi tren banget lagi tuh. Itu kan orang Padang, orang Minang. Tapi bisa? lagunya itu. Lagunya lagu Jawa. Iya sih. sedih. Sekarang lagu Minang, lagu tak tontong dimainin kan sama Gen Z di Mungkin mereka Jogja. bahkan nggak tahu. Mungkin mereka nggak tahu. Kan? Begitu masuk, ada kok sampai ke Maluku, tapi di komunitas Minang, atau sampai ke Singapura, Malaysia, di komunitas Minang. Nah yang saya inginkan sebenarnya, saya tahu, saya pengen ini deh, membuat satu karya yang supaya kita ada di dalam frekuensi yang sama orang-orang non Minang. Non Minang. Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Wagub ya. Pak Wagub itu wah saya seneng ya. Pak Wagub Sumbar. Pak Vasco. Ya. Udah Vasco ya. Jadi dia bilang bahwa ini yang mesti diajak ini sebenarnya bagus ya. Kita keluar, kita ekspor. Jangan kita jual buat orang kita aja. Iya, kalau itu mah sama aja. Ya, sama kayak cuma aja. beda tempat Beda gitu tempat, kan. ya. Musik Minang is identity dengan Yes. saluangnya. Betul. Ya, dengan saluang itu, tetapi kalau dibikin ya sekarang musik Minang yang benar ya, ada saluang, ada talempong, ada bansi, iya. Tabuah, tabui, tabui, apa coba tambua. tambua. Kita butuh petunjuk dari Tambur ahli. berarti. Tambua gitu ya kan. Ya itu terus nyanyinya marato-rato. Iya juga. Ya kan? Kayak aduh sedih banget Sedih gitu banget ya. ya, karena kita kan emang hidup merantau. Betul. Itu udah seperti itu. Musiknya juga, musik popnya juga udah tipikal. Iya betul. Nah akibatnya masuklah dia dalam konteks, bahkan di radio pun juga udah masuk. Ini masuk Pro 4 atau Pro 1 misalnya, seperti itu gitu. Akhirnya masuknya kemana? Saya bertahan bilang masuk Pro 1 dong. Oh gitu. Kan Karena memang salurannya untuk yang begitu di Pro 4 Bang. Oke, ya kan? saya nggak mau bahas yang itu strategi internal. Ya. Oh strategi internal. Tapi di luar kalau Iya. kita udah masuk di situ, ya udah berarti tampilnya di mana? Di festival kuliner di Blok M kalau di Jakarta nih, di Tamrin City. Iya. That's it. Oke. Saya pengen justru tampilin bahwa lagu-lagu Minang nih, Iya. lagu-lagu yang Kambang Labungo Parawitan, tapi pakai orkestra. Oh iya baik. Atau misalnya lagu Bendi Bendi, ajak nyanyi si Vina Panduwinata. Iya benar.
Oke, Bang Kadri Muhammad. Nah, ini Bang, tadi kan kita udah cerita-cerita Bang Kadri ini akhirnya nggak bisa memilih salah satu di antara dua. Pengennya menjalani kedua-duanya, walaupun kata ayah saat itu, ya kamu nggak akan pernah bisa menang. Tapi ya gimana, emang itu udah jadi dirinya gitu ya. Oke. Pernah ngerasa capek nggak nih Bang, Capek ngejalanin pasti. dua hal ini? Capek pasti. Tapi Mm-mm, karena mm-mm. memang mungkin saya itu hiperaktif ya. Ah, ah, Atau ah. ada istilah itu attention deficit ADHD. Jadi orang itu maunya Oh, mikir aja. oke. Selalu kerjanya extra miles. Jadi Iya. saya tuh bisa cepat berpindah. Namun Aha, berusaha kan ada orang yang memang hiperaktif ah, begitu ah. tuh dia nggak terkontrol dan tidak terorganize. Betul. Saya Kalau Bang Kadri terorganize. bisa. Saya organize. Oke, gimana caranya? Caranya menurut saya sebenarnya Hmm. kembali saya melihat manfaat daripada hubungan musisi penyanyi dengan sebagai lawyer itu saya anggap nomor satu. Dua-duanya panggung buat saya. Oh, Wah itu rasanya baik. kalau udah jadi pembicara atau di sidang Heeh. atau saat bisa mengconvince klien ya. Iya, iya. You know what I mean? I know what you mean. Wis, Misalnya kayak gitu. keren. Kayak di panggung. Heeh, bener-bener. Di Iya, panggung. iya, Jadi iya, orang iya. juga melihat kalau kita salah kita mesti mempertanggungjawabkan. Kalau advice kita nggak bagus dia akan lari. Iya dong. Jadi menurut saya pasti. harus mesti ada preparation. Heeh. Kemudian saya harus deliver Uh-uh. yang memberikan masukan kontribusi yang bagus buat dia sebagai klien. Oke. Sama menyanyi. Mm-mm. Kalau kita nggak siap, Mm-mm. kalau kita nggak beli baju jaket hitam keren ini, Iya, heeh. kelihatannya jadi nggak memberikan hasil yang Benar. maksimal buat suatu tontonan. Iya, iya, iya. Iya. Dua-duanya kan lihat ada kesamaan. Mm-mm. Jadi jangan dipisah menurut saya. Mm-mm. Sama-sama dijalani, tinggal masalah time management. Benar. Jadi audiens kita itu terpuaskan bukan cuma dari segi pendengaran aja, tapi juga dari segi Betul. penglihatannya gitu Betul. kan. Siap semuanya delivered. Jadi Mm-mm. kita diakuin di sisi sebagai suatu musician Iya, iya, ya, iya. Mhm. dengan segala macam long term upayanya, effort yang maksimum termasuk juga di musisi. Wah. Saya keren. merasa begini ya, Ah, ah. itu kan sampai jalan ya. Mm-mm. Begitu kita masuk ke dalam satu, Mm-mm. kalau kita masuk nyanyi nggak ada Ah, ah. sambutan, Iya. besoknya nyanyi nggak ada sambutan lagi, besok nyanyi, berarti nggak perlu diterusin. Iya kan. Jadi kayaknya I'm not belong here gitu ya. Akhirnya Ah. mikirnya gitu kan. Betul. Mm-mm. Jadi memang kita harus lihat konsistensi itu perlu, tapi harus lihat ada improvement. Ah. Karena kita melihat ada improvement, kelihatannya orang seneng ya. Begitu gua habis nyanyi, Ah, ah. itu kan mereka seneng. Mm-mm. Dan di lawyering juga demikian. Oh gitu. Jadi Saya- audiensnya atraktif berarti sama Bang Atraktif. Kadri. Dan ya? kita sendiri harus bisa bikin atraktif. Jadi di audience di lawyering, Iya. saya udah 8 tahun terpilih sebagai top 100 lawyer menurut Wow. penerbitan legal publication luar negeri. Top 100 lawyer di Indonesia. Jadi Iya. dia nggak ranking siapa nomor 1, siapa nomor 2, nggak. Jadi Kita masuk dalam daftar 100 oh gitu. bersama lawyer-lawyer top lawyer corporate yang lainnya. Ah, 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 ah. Dan saya menangani beberapa achievement transaksi-transaksi Mm-mm. yang besar-besar. Ya. Oh, mantap. Jadi beberapa BUMN terbesar itu saya I was involved in the merger and acquisition atau restructuring. Mm-mm. Di membentuk dulu nih back in 2000 ya 1999 itu ya. Oke. Itu mendirikan Bank Mandiri. Saya udah terlibat di situ. Wow. Tahun 2000 itu. Oh, 26 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu. Benar. Kemudian juga restrukturisasi di beberapa bank yang lain, Mm-mm. di PLN, kemudian di Pertamina juga. Sekarang juga kita mungkin sama-sama membantu super holdingnya dari BUMN yang namanya Danantara. Wah. Jadi untuk bisa sampai situ ya nggak sekedar sembarang lawyer. Jadi sebenarnya boleh juga gue nih. Gitu. Jadi udah dapat validasi nih Iya, pengakuan validasi. ya. Dan itu gitu emang ya. long term upaya gitu. Iya. Upaya jangka panjang 35 Effortnya tahun. juga jadi nggak main-main kan. betul 35 tahun melanglang buana menjadi lawyer. Wow. Saya bergabung dengan law firm terbesar HHP, SSK, terus bikin kantor sendiri dengan lawyer sampai sekitar 50 orang namanya Akset pada saat itu. Oke. Kemudian bergabung dengan kantor lain. Sekarang mendirikan lagi perusahaan bersama 3 orang partner saya berempat namanya Cora Legal. Oke. Jadi di lawyering saya diakui. Kemudian saya juga menjadi advisor komite investasi
pemantau investasi dan risk management Dewan Komisaris Pertamina Holding. Oke. Itu saya merasa bahwa itu pengalaman yang bagus buat saya. Iya. Berarti gue bisa masuk sini. Kan itu kan nggak mungkin usul-usulin. Tolong masukin si Kadri titip-titip gitu. Iya, nggak bisa. Itu memang bener-bener akibat emang lu perform. Pantas, worth it. Iya, benar. Dan saya selalu bilang kalau ke klien saya, dia mau cari lawyer lain, tapi lawyer yang bisa nyanyi cuma saya. Iya lagi gitu ya. Dan ya kita wajar aja dong pede ya ngomong jadi kayak gitu. sama itu mereka seneng sama komunitas atau potensial klien lawyer tuh, wah bisa nyanyi nih. Iya. Seneng ngeliat itu. Jadi kita mesti manage. Kita mesti punya organisasi associate dan partner-partner yang memang teamworknya bagus. Jadi di kantor kami itu tidak hanya melihat satu orang, tapi kualitas secara firmanya. Iya. Jadi law firm, branding saya sebagai lawyer, ya diakui juga. Gitu. Ini itu bukan penting ya? itu paling penting. Itu memang maksudnya bisa dicek ke dalam komunitas gitu. Nyanyi, ya saya juga bukan. Kalau saya 100% sebagai penyanyi, saya punya target-target tertentu. Iya. Di nyanyi pun saya juga punya achievement tertentu. Terakhir saya karena merasa bahwa saya mau solo karir, saya keluar dari label. Saya mesti benerin my own YouTube channel. Jadi YouTube channel saya tuh namanya Kadri Official. Saya mendirikan namanya Podcast Ambo Kadri, khusus bicara yang ringan-ringan. Gitu. Bersama musisi-musisi yang habis selesai saya podcast, saya ajak nyanyi. Jadi saya nyanyi sama Ariel. Ya kan? Jadi konsepnya emang gitu ya? Konsepnya begitu. Jadi setiap itu saya podcast sama Ariel tentang dia main film Dilan, tentang macam-macam ya. Karena Ariel juga dan teman-teman itu sering berkomunikasi sama saya soal hak cipta. Kemudian saya ajak Vina, ya gimana sih menurut di dalam podcast saya itu cerita juga tentang budaya Minang sedikit. Tentang masakan Minang, saya bangun sendiri bentuk display jualan saya, menyanyi dan jualan saya menjadi lawyer itu di dalam podcast tersebut. Iya. Terus saya nyanyi sama Ariel. Ariel kan santai dong, dia nggak punya beban dong, dia nyanyi sama saya. Guanya udah semangat banget tuh. Iya. Terus? Guanya nyanyi, wah kayaknya all out gitu. Ariel santai karena dia dengan ganteng aja dia udah banyak udah banyak fansnya gitu. Jadi tambah lagi suaranya tuh dia sampaikan sama saya nyanyi sesuai kapasitas. Nggak perlu saya nyanyi, artinya dia nggak perlu tinggi-tinggi kayak Candil misalnya. Yang penting tuh mengenai di hati. Itunya. Bahkan mulutnya aja hanya sedikit terbuka. Sedikit, gitu kan? nggak usah ngangang. Nggak usah ngangang tapi nyampe. Jadi itulah dunia dunia panggung, panggung musik ya. Iya. Okay. Yang saya jadikan ini sebagai suatu panggung untuk saling menguatkan branding. Nah, saling karena ada dua nih gitu ya. Dan at the end of the day kalau kita mau melihatnya itu secara monetary, ujung-ujungnya pitih. Berarti orang masih makin banyak mungkin pengen kelihatan si Kadri, orang-orang yang lawyer bagus kan juga banyak, tapi kan dia nggak punya channel TV sendiri. Iya. Ya, kalau saya jadi orang belum tentu bisa pede kayak Bang Kadri. Betul, juga. Itu selalu teringat di hati. Lawyer yang bisa nyanyi, rambutnya putih, abuannya putih. Udah Kadri. Iya, and that's your identity. Iya. Yes, nah Bang Kadri, ini kan tadi Bang Kadri cerita kalau Bang Kadri itu bukan yang di ruang sidangnya, tapi lebih ke advisor ya kan. Nah kerjaan udah numpuk kayak tadi, berapa 2 minggu lihat anak ke luar negeri aja udah numpuk banget nih. Nah itu kan jadi agak riweh ya, kerjaan di law firm juga numpuk, ini manggung kita harus promosi single baru juga. Nah manajemen waktunya seperti apa gitu, biar kali-kali aja ada yang mungkin menghadapi hal yang mirip-mirip bisa dapat tips dari Bang Kadri. Seperti saya bilang kan saya kerja extra miles, jadi buat saya itu 24 jam, bahkan udah mau tidur. Kadang-kadang lagi tidur tuh di otak itu mikir tentang tapi mudah-mudahan saya tidur lebih cepat. Jam 11 itu udah tidur. Oh jam 11 tuh udah paling cepat tuh ya. Kemudian jam tidurnya orang lansia. Iya. Oke, baik. Iya udah kayak bayi. Nah jam sampai subuh, sampai 30 waktunya subuh.
kita bangun. Bangun, oke. Terus kemudian kita pagi itu jam 6 udah aktivitas karena saya mau bersiap jam 8 udah ada phone call, ada conference call Waduh, oke. dan lain-lain. Jadi kembali lagi manajemen waktu, saya ada kalender yang akan saya selalu lihat, udah terbiasa tiap hari besok gua ngapain, habis ini gua ngapain. Oh iya. Saya punya personal assistant yang mengurus promo saya, musik saya, dan juga mengurus urusan kantor saya. Jadi personal asistennya ada 2 juga nih? Satu. Oh cuma Sementara, satu, tapi nanti rekap langsung buat 2. Udah banyak apa namanya? Ya udah banyak lah. PT-nya makin banyak lagi. Belum Pak. Mantap. Oke. Jadi tetap harus saling bantu. Terus kemudian memang kita harus ada satu hal yang karena saya berhubungan juga sama klien itu direct juga pada saat bentrok saya langsung ngomong. Tadinya mungkin lewat associate, bisa nggak digeser jam segini? Iya. Ya karena ternyata kalau kita itu langsung komunikasi bisa. Tapi yang jelas jangan sampai mengecewakan. Kalau di musik jangan mengecewakan sampai kita karena kurang waktu jadi nggak bisa tampil maksimal. Iya benar. Atau kita nggak bisa latihan karena teman-teman karena mundur 2 jam. Oh iya. Gitu. Itu kita mesti benar-benar on time ya. Iya. Makanya Menghargai waktu, menghargai audiens. Kerja saya itu sangat efisien. Oke. Begitu juga di klien, kita nggak bisa membuat klien itu harus menunggu. Gitu ya. Jadi ada akhirnya bisa main sendiri itu, bisa memanage itu. Bisa memanage dengan sendiri. tim ya. Kadang-kadang juga ada yang cover. Maksudnya adalah pada nggak bisa ya di cover. Wah. Tapi tetap harus orang pun kalau misalnya berhadapan dengan junior saya, partner saya yang lebih junior, atau dengan associate yang tentunya junior, harus merasa confidence bahwa kader itu ada di situ. Oh gitu. Itulah reputasi yang di build. Benar. Kita meeting pun kita harus bisa meyakinkan, yakin deh gue. Dan enaknya kalau jadi orang kayak itu sebenarnya. Jadi orang kayak lagi meeting, ya, misalnya saya telat 15 menit meeting sudah terjadi. Oke. Dengan mungkin junior saya atau atau associate saya itu bisa pada saat gimana nih, ada apa, udah sampai mana, ini Bang Kadri, ini begini saya ngomong, ini kan bagusnya begini, itu karena rambut saya putih. Kalau udah disampaikan Bang Kadri seperti itu udah pasti bener deh. Oh gitu. Itu adalah apa namanya, kayak orang udah langsung verified ini. Betul. Bener nih gitu. Artinya itu salah satu yang keuntungannya kita tuh dikenal sebagai senior yang memang hands on. Pasti udah pengalamannya udah banyak. Udah banyak. Jadi kita nggak ngomong kalau itu kan nggak meyakinkan gitu. Kita harus pede. Pengalaman nggak bisa bohong Bang. Nggak bisa bohong. Iya betul. Oke, Bang Kadri, kalau boleh dirangkum, ya kan? Apa prinsip hidup yang akhirnya bikin Bang Kadri ini bertahan untuk konsisten sampai hari ini? Satu yang keinget aja. Nah boleh. Saya itu mencintai keluarga. Keluar priority nih ya. Priority. Okay. Keluar rumah tuh hanya untuk 3. Satu tuh mencari pitih. Nah. Kedua itu belajar. Oke. Belajar atau mengajar, mencari ilmu atau membagi ilmu. Oke. Jadi belajar mengajar. Ya. Nah tuh yang ketiga. Yang ketiga itu keluar untuk networking. Karena networking itu adalah segalanya. Benar. Jadi saya udah lewat atau hahaha di mana? Udah nggak fasenya lagi nih. Seperti di mana? Gitu. Di mall gitu. Udah lewat. Dri kongko yuk kita lihat dulu siapa nih, ada untungnya Bang? Bukan karena itu ya, karena pada dasarnya saya logic aja gitu ya. Bahwa waktu itu terbatas. Sehingga kadang-kadang kalau saya merasa memang perlu. Saya juga nggak mau mengecewakan orang di rumah karena ketidakhadiran saya, maka saya ajak beberapa tamu tuh ke rumah. Oh malah mereka yang Sabtu nih atau Minggu gitu. Jadi gue tetap bisa tinggal lagi bersama keluarga. Saya siapkan yang waktu 30 menit 1 jam untuk ngobrol. Biasanya macam-macam. Iya. Ada yang datang dia itu diskusi tentang copyright. Ada yang datang dia itu cerita tentang bagaimana musik ke depan, diskusi. Ada yang datang kadang-kadang suka nggak kelihatan, salang pitih. Ada juga ya. Ini biasanya yang lama nggak ngabarin tiba-tiba datang kan? Nyalang pitih. Ya, oke. Terus. Tapi ini apa yang terjadi ya? Yang keempat ada yang bisa aja MLM tawarin produk dan lain-lain gitu. Ya biasa, tapi biasa saya lihat dulu nih datanya, ini saya udah teropong, akhirnya datang.
Karena saya nggak mungkin untuk ketemu itu. Iya. Saya mesti ke Citos dekat rumah. Kebetulan saya tinggal di selatan Jakarta. Harus untuk ngabisin waktu pulangnya segala macam. Iya, belum macetnya. Jadi saya tidak juga mengecewakan orang di rumah, tapi tidak juga Mengecewakan orang yang di luar iya, yang networking tadi nih ya. gitu ya. Satu hal yang menarik, apa networking. Jadi pada saat saya ngeluarin single di sosial media, karena lu udah single, udah maksudnya enggak, gue posting, orang yang jawab, gue jawab satu-satu. Oh iya, itu Bang Kadri sendiri yang jawab. Baru saya mau serahin sih sebentar lagi sama asisten. Dan engagement itu terjadi. Iya. Yang paling parah sekali kan mereka DM kan banyak kepentingannya. Iya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, nggak bisa. Habis itu saya nggak. Tapi saya berusaha untuk menikmati respon itu. Ya, gitu. cuman saya harus menjaga di titik tertentu jangan sampai brain root di otak tuh jadi ke sosial media. Saya tetap pada saat ketemu orang sosial medianya tuh harus gadget itu harus jauh pada saat waktu makan malam, pada saat waktu berkeluarga dan lain-lain. Tapi terus terang jadwal saya itu rada nggak normal. Oh iya, gimana nih nggak normalnya? Nggak normalnya itu memang banyak banget jadwal tuh berentet. Overdosis ya. Tapi saya nikmatin aja senyumnya. Hadapi dengan senyuman gitu. Ya. Itu adalah lagu dari temennya Bang Kadri. Oke Bang, ngomongin musik di tengah kesibukan sebagai lawyer, apa sih yang masih bikin Bang Kadri ini pengen banget terus berkarya? Specifically music is in my blood. In my blood ya. Musik itu dalam darah ya. Jadi saya merasa bahwa memang musik itu tetap harus, ini kan otak kiri sama otak kanan ya. Jadi memang harus balance dalam hidup. Dan saya menyenangi musik. Dan saya ingin juga mendapat achievement di musik. Bukan menjadi yang terbaik, tapi paling tidak cukup dianggap. Iya. Aja sih. Jadi saya tetap bermain musik. Ditambah belakangan ini saya merasa punya niat pribadi ingin mengembangkan musik city pop berbahasa Minang itu spesifik khusus. Wow, berarti udah mulai prosesnya atau masih wacana nih? Udah mulai ya? Dengan single saya yang terbaru. Oh baik, penasaran apa singlenya nanti dibahas ya. Oke kalau gitu Bang Kadri, kita ke segmen This or That dulu. Ini segmennya jawab cepat. Jadi kita kasih pilihan, nanti jawab cepat, alasannya simple aja, oke ya. Nah, ruang sidang atau panggung? Panggung. Why? Karena di panggung saya bisa mengeksplorasi apa yang saya bisa explore gitu ya. Di panggung itu saya benar-benar bisa ngomong, bisa marah, bisa nyanyi, dan paling penting tampil itu harus memukau. Nah, kalau tampil orang nggak bereaksi itu sedih hatinya. Iya pasti, nggak ada feedback. Sehingga panggung itu membuat saya itu merasa lebih hidup sebagai manusia. Wih, mantap. Oke, logika atau rasa? Saya nggak boleh jawab dua-duanya. Nggak boleh, ini pilihan. Nggak boleh kayak pilihan hidupnya, nggak boleh. Ini beda lagi. Saya banyak dipengaruhi sama rasa. Rasa. Ya karena seniman, karena Pisces juga. Oh, jadi komplit dia sudah. Tetapi ya kan? Masalahnya sekarang ini kan panjang. Ini tinggal narasi saya sama Tia aja. Gitu. Bahwa rasa itu kalau cuma rasa aja juga patah hati nanti. Bisa juga, nggak pakai logik gitu ya. Saya logik udah saya nggak omongin. Karena udah standar, saya sekolah kerja keras, kuliah udah punya teori sendiri, tapi rasa itu cepet, rasa mau masuk, rasa mau keluar itu harus udah menjadi suatu hal yang bekerja lebih cepat. Baik. Saya nggak safety player, tapi saya pikirkan pada benar-benar itu proses itu berjalan sedemikian, tapi nomor satu inisiatif itu adalah bisa ini, logiknya nanti, teorinya saya udah siap karena saking lumayan hidup 63 tahun, punya pengalaman. Masya Allah, mantap. Oke, brief hukum atau lirik lagu? Kayak agak susah-susah gitu pilihannya ya. Brief hukum itu juga satu hal, ini agak kontradiksi ya tadi panggung ya, karena saya melihat brief hukum itu saya seneng, karena kita jadi diuji, ya kita diuji sama audiens, kita cukup punya kapasitas nggak? Betul. Ya logik apa enggak yang kita sampaikan itu logik apa enggak? Kita memberikan briefing itu
masuk akal nggak, orang jadi paham nggak? Kita bisa ngomong sama orang yang sebenarnya awam dengan cara yang tidak complicated. Oh, Ya, itu kan harus gitu ya lawyer mikirnya. nih kadang-kadang juga mau ngomong aja ada sana sininya, nggak boleh ini nggak boleh itu, banyak restriksi, banyak compliance-nya, jadi nggak ngomong. Benar, Tapi benar, brief hukum saya menyenangi. Oh, oke. Dan saya anggap itu juga jadi panggung. Jadi panggung itu bukan cuma panggung musik, tapi panggung menjadi speaker, mengajarkan, mentor, termasuk menelpon orang, Oke. memberikan advisory. Iya, mantap. Baik, lanjut ya, ada 2 lagi nih. Deadline kasus atau deadline rilis lagu. Kasusnya mungkin kerjaan gitu ya. As an advisor. Oke. Kalau dalam konteks ini memang deadline kerjaan itu ya nomor 1. Nomor 1 tetap. Ya, deadline music itu masih bisa kita atur karena kita yang kontrol. Tapi kalau kerjaan? Kalau kerjaan kita once klien nomor 1 begitu sedemikian kenalnya, kita bisa ngomong. Benar. Logik kalau misalnya saya harus keluarkan opini besok. Iya sih. Bapak baru datang kemarin. Ya. Benar. Kan kadang kan orang-orang klien ini kan sebenarnya begitu ditanya deadline-nya kapan Pak, kita nanya. Deadline-nya besok sih harusnya. Lah berarti kan dia sendiri nggak organize gitu. Kalau mau desain deadline besok ya dia datang seminggu yang lalu lah. Iya. Dia baru datang kemarin gitu ya. Betul. Sering Jadi, terjadi ya Bang? Sering terjadi. Tapi tetap saya merasa deadline itu adalah the whole reputation. Oke. Kalau kita nggak memenuhi deadline, pertama kita bisa tawar nggak dengan alasannya reasonable. Tapi once udah deadline harus Iya, ya udah deadline ya deadline. ya, tiba-tiba meeting kemudian melibatkan banyak petinggi, nggak bisa diatur-atur. Wah, gua conflicting. Ya udah, itu kaki di atas, kepala di bawah. Oh iya, aduh, ya Masih udah kayak dapat. lagunya Ariel ya. Oke, rock klasik atau city pop? Klasik rock itu jiwa saya. Ada. Sekarang kan gini, klasik rock itu kan sebenarnya vintage, tapi sekarang ada bahasanya namanya retro. Oh iya, Retro. padahal sebenarnya sinonim aja gitu Nah, itu kan. retro itu berarti tetap dia vintage tapi diupdate. Anak-anak sekarang juga lihat band-band sekarang tuh apa? Delantis, atau siapa, atau Wijaya 80. Itu kan bicara tentang tentang vintage itu, tentang klasik, musik era-era 80-an. Kalau yang mainin penyanyi 80-an nggak seru, cuman yang nyanyi kan dia. Iya, Nah, saya kan umurnya sama juga penyanyi 80-an. jadi Sehingga- cocok ya. Iya, dan saya kan nggak boleh bersikap tiba-tiba jadi Delantis, nggak bisa Iya. juga, Ya, nggak bisa di ini. Tapi itu ada sesuatu trik tertentu yang bilang Kadri masih masuk menyanyikan menyanyikan lagu Sabana Manulu, Sabana Rindu yang sebenarnya mirip-mirip city pop. city pop. Yang sebenarnya retro, yang sebenarnya klasik juga. Jadi klasik rock itu bisa jadi city pop. Iya, jadi udah jadi combination aja gitu ya. Itulah itu subculture pop yang baru. Wah, mantap. Oke, nah kita udah kelar this or that-nya. Sekarang kita sedikit lagi aja sebelum kita tutup ya untuk hari ini. Dari semua peran yang dijalani oleh Bang Kadri, ya lawyer, musician, terus juga penggerak industri, mana nih yang paling dekat sama hatinya? Paling Kadri banget nih gitu. Jawabnya cepat ya. Cepet nih. Jawabnya cepet langsung tuh. Saya pengen jadi advisor. Advisor nih. Advisor. Yang nomor Tetap, 1 ya. tetap advisor. Itu long term, nggak ada pensiunnya. Iya sih. Kalau saya menjadi lawyer dan kemudian masuk sebagai in-house lawyer di suatu perusahaan PT apa TBK, saya di kepala divisi hukum atau direktur hukum, 5 selesai. Iya. Tapi kalau advisor itu bisa jadi advisor menjadi komisaris, bisa menjadi advisor konsultan, bisa menjadi speaker di pembicara-pembicara itu sampai terus usianya. Iya, jadi lifetime kayaknya. Lifetime ya. gitu ya. Tetap pemikiran kita tuh berguna buat kepentingan pengembangan hukum, termasuk budaya, politik dan lain-lain. Tapi sambil itu, media yang paling gampang untuk mempertahankan kita sebagai advisor, nyanyi. Nyanyi itu berkomunikasi. Oke, iya. Nyanyi itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi supaya Makanya- tetap diakui bisa menempatkan diri sebagai advisor yang paling keren. Wih, mantap. Kalau gitu kita buktiin dong langsung. Iya. Kita mau denger nih, referennya boleh single yang baru dari Bang Kadri. Nah, kita nyanyikan, kita dengarkan secara live. Yuk. Sungguh malu bila kamu malu
Sungguh rindu bila jauh di mata. Rindu, rindu. Sabana malu, sabana rindu. Sabana malu, sabana Stay rindu. tune. Asik. Udah ada di platform-platform digital kan, Udah ada. social media, music gitu Music. semuanya ada ya. Keren banget Bang Kadri. Ih, aku dengerin langsung loh. Oke, nah Bang Kadri yang pasti kita ngucapin makasih banget ya. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini di sela-sela kesibukan pasti sesekalinya pulang kampung. Iya. Datang juga nih ke RRI Bukit Tinggi. Thank you so much udah membagi ini ya informasinya untuk kita. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada yang ngikutin jejaknya Bang Kadri juga. Amin, amin. Gitu Insya Allah. ya. Siap membantu. Siap. Oke. Dari ceritanya Bang Kadri kita bisa belajar bahwa hidup itu nggak selalu harus tentang memilih satu jalan aja. Betul. Ya Bang ya. Nah, kadang kita cuma perlu cukup berani untuk menjalani apa yang kita cintai. Meskipun itu berarti berjalan di dua dunia yang berbeda. Like what you do. Nah, di antara ruang sidang, terus behind the scene-nya ruang sidang gitu ya, as an advisor yang penuh logika dan panggung yang penuh rasa, Bang Kadri ini membuktikan kalau keduanya itu bisa berjalan berdampingan selama kita tahu apa yang kita perjuangkan. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein. Wih, berat ini ya. Sabana. Sabana-bana ini. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Wah. Oke, yang artinya logika mungkin membawa kita ke satu tujuan, tapi imajinasi dan keberanianlah yang membawa kita lebih jauh. So, berasa gitu ya Bang ya. Nah, mungkin disitulah kita diingatkan bahwa hidup bukan soal memilih satu identitas aja, Betul, betul. tapi tentang berani dan menjadi versi diri kita yang utuh. Sekali lagi Bang Kadri sukses untuk singlenya. Terima kasih. Ditunggu single-single lainnya yang juga nggak kalah keren ya. Sukses juga selalu untuk pekerjaannya. Maju di terus Lopo. RRI Bukit Tinggi. Sekali di udara, tetap di udara. Nah, sekarang waktunya aku Mutia Utami pamit undur diri dari episode podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk update konten-konten terbaru dari kita. So, bye-bye.